Mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 11-8? Alhamdulillah is wonderful. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan untuk kembali mengikuti proses pembelajaran di kelas 11-8 pada mata ekonomi. Nah, kalau kalian lihat di depan itu sudah menyiapkan kuesioner ya. Kuesioner ini bertujuan untuk melihat gaya belajar kalian selama ini ya. Jadi kalian ini adalah makhluk yang unik ya. Kalian ini adalah berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tapi yakinlah bahwa kalian ini sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan sendiri-sendiri yang harusnya kalian punya motivasi untuk menggali potensi yang ada pada diri kalian untuk bisa bangga terhadap situasi ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan mencoba membantu kalian untuk mengetahui gaya belajar kalian itu sebenarnya seperti apa. Jadi nanti tolong jawab kuesioner ini dengan jujur. Nanti ada pertanyaan yang memang ini aku ya, jadi jawablah. Jangan menjadikan diri kalian sebagai orang lain ya. Jadi nanti pilihlah opsinya itu yang memang kalian. Ini aku banget. Itu yang kalian pilih ya. Nah, nanti silakan mulai dari sekarang siapkan handphone kalian ya. Ibu sudah bagikan ke Sausan, nanti Sausan tolong. Ya, boleh ya. Selesaikan dulu. Nah, sambil menunggu ya, boleh kalian istirahat dulu sebentar ya. Oke. Sebenarnya tidak ada. Kita lanjut dengan Audia. Audia ada B, ada A, ada B. Lebih banyak kemana tadi Audia? Jawabnya. Audia lebih banyak pilihannya. Tadi ada berapa soal ya? 15 ya? B-nya nggak ada konsisten ya, jawabannya itu macam B, A, B, C, A. Coba Audia. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang C, B? B, A. Coba dihitung berapa banyak B-nya, berapa banyak A-nya, berapa banyak C-nya Audia. Hitung sendiri. Bisa dibuka lagi tidak punya kamu? Coba. Nah, tujuan pembelajaran kita
paling gampang saja di sekolah kita. Apa sih bentuk pembangunan yang paling dibangun ini? Apa nak? Ada taman katanya. Ada apa lagi yang baru kalian lihat? Ada taman. Belum tahu ya itu kolam ikan atau kolam renang, belum tahu ya? Oke, ada apa dia yang kalian gunakan? Ya untuk visual boleh juga buka buku atau LKS-nya ya. Nah untuk yang visual di modul ajar ibu itu ada bagian yang bawah sekali. Itu ada gambar-gambar berkaitan dengan pembangunan ekonomi ya. Silakan diamati gambarnya ya, Nak ya. Nah untuk yang auditori, silakan tadi sudah ada YouTube-nya, silakan kalian simak baik-baik ya. Oke, untuk yang kinestetik, boleh ikut Ibu Ella ke lapangan, kita lihat gambar-gambar yang ada. Maju Bang Nik. Belum ada yang ribut guys. Lebih berwarna. Oke, ini kita lihat di sini pembangunan ekonomi ini ya, dan sekalian ya, Bu, ya. Lapangan pasar sama ini apa? Tanggul yang jadi iya, ini tanggul nyanyi di bawah samping ini. Ini yang taman ya, taman dia bukan taman lebih berwarna. Ya, baru ya ini ya. Baru. Ini merupakan pembangunan yang ada di sekolah. Ini tempat apa nih? Tempat duduk. Tadi dulu ya. Kita boleh ke situ aja ya. Ada bangunan baru juga kan di situ. Apa yang kalian amati? Tangga warna. Kita mulai ke tangga pelangi dulu. Kita lihat tangga pelangi. Kayaknya ada yang ngambil video. Bisa tidak mengkaitkan kolam ini misalnya kemana ya? Nah, dibudidayakanlah ikan misalnya di kolam ini. Ada tidak yang bisa mengkaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi? Dari ada fasilitas kolam ini berarti kan bisa membudidayakan ikan. Jadi ikan itu mungkin bisa dijual atau jadi pokoknya dijadikan produk asa. Pokoknya dijadiin dan jual. Oh, bisa ikannya langsung dijual atau ikan ini diolah. Diolah Oke, menjadi sebuah bagus. produk. Yang mana pertumbuhan ekonomi? Yang mana pembangunan ekonomi? Pembangunannya kolam, kalau pertumbuhannya ikan misalnya dari yang Pertumbuhannya ikan yang dari Hasilnya. plus dulu. Si. Ditanam. Iya, hasil dari produknya dijual. Ya. Ya. Nanti hasilnya diapakan lagi? Dikembalikan lagi ke pembangunan di Awal. sekolah. Iya. Kayak gitu. Jadi Nah, modal. itulah yang dimaksud dengan pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi. Ada kaitan erat antara keduanya? Ada. Oke, sebelum kita kembali ke kelas ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah bisa menyimpulkan belum perbedaan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi dan hubungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Dan memberikan contohnya, bisa? Sudah bisa ya? Oke, Diki ambil refleksi sedikit dengan mereka ini. Coba, siapa yang bisa? Yang sudah, boleh yuk, sini yuk kita cari buku yang ada hubungannya dengan pelajaran kita. Yuk. Yuk. Ada nggak buku ekonomi di sini? Buat kalian, kita cari buku. Ada pasar. Oh, ada suaranya nih. Woi, dah. Apa sih hubungannya dengan pembangunan ekonomi? Bagi-bagian. untuk anak cucu kita misalnya bisa mereka bisa menikmati dari sama-sama. Oke, itu kan yang
adalah indikator dari pembangunan. Nah, ini ada indeks kualitas hidup ya, atau physical quality of life index ya. Ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran atas nama kemudian hidup atau kemudian bagi angka makro. Tapi kemudian UNGP menyempurnakan dengan yang namanya IPM, yang indeks IPM, indeks kesejahteraan manusia atau indeks UNGP kan ya, publikasikan bahwa tadi ya reportnya dari umur panjang hidup sehat ya, pengetahuan standar juga ya. Tapi hanya sampai umur saja ini tidak maksudkan adanya istilahnya pemerataan pendidikan. Maka kalau di UNGP menggunakan pengetahuan ini nanti juga bagaimana istilah pemerataan pendidikan dilakukan oleh suatu negara. Kemudian yang ketiga ada nanti indikator campuran. Untuk indikator campuran ini dari statistik di BPS yang juga melakukan pengukuran ya, data BPS nanti bersumber dari hasil survei sosial ekonomi ya, nasional atau SUNAS ya, survei angkatan nasional SUNAS, sensus ya, potensi desa atau PODES ya, dan proyeksi bisa sampai 2025 ada 8 bidang yang diukur ya, yang kesejahteraan masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan kondisi, pendidikan, pekerjaan, taraf dan Nah, ini kan sudah selesai nih videonya. Kalau dari pertama ini bisa lah kita menyimpulkan ya bahwa kalau pertumbuhan itu tuh dia tuh hanya mencakup kenaikan GDP pendapatan saja. Tapi kalau pembangunan ada di sektor-sektor lain, ada jenjang kesejahteraan masyarakatnya, peningkatan pendapatannya, terus pemerataannya juga. Nah, kalau yang moneter dan non moneter itu apa sih? Terus kenapa dia itu bisa jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Indikator keberhasilan ada deh kita coba jawab. Boleh deh. Jadi indikator moneter itu masuk dalam keberhasilan pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan peraturan yang persediaan uang. Jadi indikator moneter itu tuh berkaitan dengan uang yang dimana tentunya ada hubungannya dengan pendapatan per kapita dari setiap orang. Jadi selain dari pendapatan per kapita itu juga ekonomi bersih yang dimana dapat menyempurnakan nilai dari pendapatan nasional negara kita. Hubungannya itu oleh indeks. Jadi indikator moneter itu yang berhubungan dengan pendapatan kita, jadi berhubungan dengan uang lah istilahnya dan singkatnya ini. Tapi ada yang indeks non moneter. Moneter itu kan berkaitan dengan uang ya. Kalau non moneter artinya dia tidak terkait dengan uang. Jadi dia lebih membahas ke kualitas hidup manusianya, manusia yang ada di negara itu sih. Kayak dan pembangunan tadi kan, pembangunan itu tidak hanya membahas tentang uang, tapi juga dia membahas tentang kesejahteraan. Jadi di bidang moneter pula kita tuh bisa melihat bagaimana kualitas. Gimana sih? Aku kan kakaknya ya dengan yang ini ya, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah itu kan di nomor 3-nya ada penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran. Nah, hubungannya ke apa? Jarang bu. Saat ke sekolah yang wifi mati lapangan kerja deh sih. Bisa sih. Karena kalau misalkan kecil Jadi jika penganggurannya tinggi begitu dan sebaliknya, apabila lapangan kerja di negara kita ini besar, tentunya pengangguran akan turun, bukan kecil lah. ini tadi juga ya dia berkaitan dengan moneter dan non moneter. Ya, benar sekali. Saling berkaitan. Ada lagi? Ada. Non moneter itu cuma Jadi non moneter itu kan berkaitan dengan kualitas hidup dari seseorang itu. Mungkin bisa juga termasuk ke dalam kualitasnya dalam bekerja lah ya. kualitas pendidikan. Bisa, sangat bisa banget. Jadi kan di indeks kualitas hidup itu ada juga yang namanya
melek huruf atau buta huruf ya, dengan adanya lapangan pekerjaan yang bagus, jadi orang tua tuh bisa membiayai anaknya, dan yang namanya melek huruf tadi bisa berkurang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok kinestesis akan memaparkan materi hasil dari diskusi kami melalui video. Sebelumnya, perkenalkan saya Olivia Maharani. Saya Amelia Putri Azahra. Saya Kirani Sagisti. Saya Rodia Alfa Julian. Saya Nanda Afina Hilda. Dan rekan kami Desdia Salsabila serta Saya Lino. langsung saja kita ke videonya. Mari selamat menyaksikan. Jadi karena materi kami adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, maka dari itu kami akan membuka video ini dengan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu definisi. Pertama adalah definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu wilayah dan pemerataan pendapatan bagi penduduk, sehingga hal tersebut berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan suatu negara dan wilayah. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman kita Kira. Oke, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, serta bertambahnya output per kapita dan perubahan pada struktur ekonomi. Selanjutnya kita akan mendengarkan contoh yang telah kami diskusikan. Baik, contoh yang dapat kami ambil yaitu pembangunan jalan tol Prabu Muli Palembang. Dapat diketahui bahwa jalan tol Prabu Muli itu memudahkan akses jalan transportasi setiap pihak melakukan aktivitas pendistribusian. Terlebih lagi untuk mempersingkat waktu perjalanan menuju tujuan tertentu. Maka dari pembangunan yang ada, kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada jalan tol Prabu Muli Palembang, yakni dengan hasil uang transaksi jalan tol menjadi simpanan pada rekening Badan Usaha Jalan Tol yang akan mensejahterakan negara atau wilayah itu sendiri, serta menjadi modal balik untuk melakukan perkembangan dan perbaikan pada jalan tol tersebut. Dengan adanya pembangunan jalan tol, maka itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya jalan tol tersebut dibangun sebagai bentuk pembangunan ekonomi, maka jalan tol tersebut dapat menjadi sarana untuk melancarkan kegiatan pendistribusian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat digunakan salah satunya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi agar terus meningkat ke depannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dengan adanya kesejahteraan kualitas pembangunan pada suatu wilayah, maka akan berpengaruh pada kuantitas output suatu negara, baik dari usaha-usaha kecil atau UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan GDP atau GNP tanpa memikirkan dampaknya kepada masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan GDP atau GNP yang disertai perubahan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita. Berdasarkan paparan dari pengertian mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan hanya membahas mengenai aspek peningkatan produksi barang dan jasa, sementara pembangunan adalah aspek yang dilihat ketika pembangunan barang dan jasa disertai dengan peningkatan kualitasnya. Selanjutnya yaitu permasalahan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan, kedua pemerataan pendapatan ekonomi.
Dan yang ketiga itu adalah penciptaan kesempatan kerja, di mana semakin sedikit kesempatan kerja maka akan semakin tinggi angka pengangguran. Yang keempat adalah keterbatasan modal dan tenaga ahli. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya SDM. Dan yang terakhir adalah tingkat produktivitas relatif yang rendah. Jadi pada contohnya ini kami mengambil daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Untuk contohnya ini adanya pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Ogan Ilir tersebut. Pembangunan tersebut menjadi prioritas karena dengan pembangunan ini menjadikan perkembangan infrastruktur di wilayah Ogan Ilir semakin meningkat. Lalu dengan memudahkan masyarakat untuk mengakses tujuannya, sehingga membuat pendapatan masyarakat Ogan Ilir pun dapat ikut meningkat. Pembangunan jembatan dan jalan ini pun ditujukan guna mendistribusikan pemerataan pendapatan dengan mudah. Lalu pendapatan nasional pun terpengaruhi akibat peningkatan pendapatan per kapita tersebut. Hal ini membuat Pemprov Sumsel pada tahun 2019 melontarkan anggaran sebesar 274 miliar sehingga telah terjadi 61 titik pembangunan yang telah diselesaikan. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan karena merupakan proses perhubungan pendapatan hingga mencakup kualitas pendapatan serta perubahan masyarakat menuju ke ranah yang lebih baik.